Guyonan. Wah. Pada suatu hari, si Fulan yang diam-diam membenci dan menaruh dendam pada Abu Nawas datang menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ia pun menceritakan maksud kedatangannya untuk menghadap Baginda Raja. "Ampun Yang Mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk salah satu orang kepercayaan Baginda," kata si Fulan. "Siapakah dia dan apa yang telah ia perbuat?" tanya Baginda Raja. "Dia adalah orang kepercayaan Baginda, yaitu Abu Nawas. Dia telah melakukan perbuatan keji Baginda, yaitu mencuri kalung emas milik hamba," jawab si Fulan. Raja pun terperanjat, kemudian meminta si Fulan menceritakan kronologi kejadiannya. "Begini Yang Mulia, sepertinya Abu Nawas sudah lama mengincar kalung emas hamba. Awalnya ia ingin membeli kalung tersebut, namun hamba tidak menginginkan menjualnya," jelas si Fulan. Sebagai seorang yang bijak, Baginda pun memerintahkan beberapa prajurit untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana untuk ditanai kebenarannya. Karena sudah sangat terhasut oleh penjelasan si Fulan, pembelaan Abu Nawas pun tidak berguna sama sekali. Baginda akhirnya memerintahkan pengawal untuk menjebloskan Abu Nawas ke penjara. Meski sadar ia difitnah, Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaannya. "Tidak Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Untuk apa hamba mencuri kalungnya?" bela Abu Nawas. Baginda kemudian menjawab, "Buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu dan aku pernah melihatmu memakainya," kata Baginda. Abu Nawas memang pemilik selendang tersebut, namun sudah 2 hari lamanya selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Dia terus berusaha menjelaskan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja, karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke penjara. Dan ia menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan si Fulan kepada Baginda. Tetapi Baginda Raja yakin pasti Abu Nawas memiliki cara untuk lolos dari hukuman tersebut. Pada hari selanjutnya, Abu Nawas dibawa ke sebuah lapangan untuk dihukum mati. Baginda menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas sebelum Abu Nawas dihukum. Dengan tidak membuang-buang kesempatan, Abu Nawas langsung berkata, "Ampun Baginda, hamba minta bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja," kata Abu Nawas memohon. "Engkau ini memang orang yang aneh. Saat-saat genting pun masih saja sempat bersendau gurau. Akan tetapi apapun kelihayan yang engkau miliki tidak akan bisa menyelamatkan keadaanmu sekarang ini," ujar Baginda Raja. "Hamba tidak bersendau gurau Paduka," kata Abu Nawas. Raja pun semakin terpingkal-pingkal dibuatnya. Namun belum selesai raja tertawanya, Abu Nawas berteriak dengan nyaring, "Hamba minta dihukum pancung, hamba minta dihukum pancung," teriak Abu Nawas. Semua orang yang hadir saat itu dibuat kaget. Mereka bertanya-tanya kenapa Abu Nawas membuat keputusan seperti itu. Sementara itu Baginda mulai curiga. Ia pun mulai berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir dari Abu Nawas tadi.
Baginda hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum pancung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba hingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba kan memilih dihukum pancung, lanjut Abu Nawas. Tidak disangka kata-kata Abu Nawas membuat raja tercengang. Baginda pun mulai menyadari, dalam hati Baginda mengakui kehebatan Abu Nawas. Akhirnya hukuman Abu Nawas pun ditangguhkan mulai saat itu sampai penyelidikan lebih lanjut. Setelah diusut beberapa hari kemudian, barulah diketahui jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Fulan. Lantas Abu Nawas dilepaskan dari penjara, sedang si Fulan pun ditangkap dan dipenjara untuk waktu yang lama. Tamat. Jangan lupa ya guys, mohon like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Amin.